lagi bersama saya, Syahla, di Seven Podcast kali ini. Nah, kali ini kita bakal berbincang bareng tamu spesial lagi nih dari SMA Negeri 7 Balikpapan. Beliau adalah pembina ekstrakurikuler pramuka di SMA Negeri 7 Balikpapan. Siapakah dia? Beliau adalah Bapak Arfa. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Boleh perkenalan dulu Pak mungkin? Oke, jadi ini Sevener ya apa? Seveners, ya. Seven listeners tuh. Seven listeners. Pendengar 7 gitu. Oke, Seven listener. Perkenalkan, nama saya Arfa. Saya pembina Pramuka Putra SMA Negeri 7 Balikpapan. Jadi kalau di Pramuka itu pembinanya 2. Oke. Perempuan satu putra putri, 2 putri. Saya kebetulan di putranya. Putra. Begitu deh. Saya baru tahu itu Pak. Karena kebetulan saya juga bukan anak pramuka. Makanya harusnya gabung pramuka kemarin. Itu. Oke. Bapak ini baru aja kah jadi pembina atau sudah lama Pak? Di SMA 7 ya? Iya. SMA 7 saya di sini kan masuk 2022. Oke, cenderung baru ya masih Pak ya. Baru 4 pembina pramuka itu enggak, saya 2023 sudah mulai saya. Tapi lama sudah Pak 3 tahun. 3 tahun kurang lebih. 3 angkatan sudah bertemu Pak Arfa ya sebagai pembina pramuka. Oke. Itu berarti kalau di pramuka tuh putra-putri pisah atau gimana Pak? Kalau lagi ekskul gitu mereka? Kalau ekskul mereka gabung aja. Mereka gabung, cuman pembinaan ini kita dibagi jadi 2. Jadi khusus pembinaan untuk putra saya, perempuan Ibu Roslinda. Oke, berarti memang cuma di pembinaan aja beda. Pembinaan, tapi ketika latihan itu kita gabung dan juga didampingi oleh pelatih. Oh, ada pelatihnya tetap, Ada pelatihnya juga. Pelatihnya tuh gimana? Satu aja atau beda juga putra? Satu. Harus idealnya sih 2. Idealnya 2, ada putra, ada putri. Tapi sementara di SMA 7 kita baru bisa menghadirkan 1 aja dari luar. Kebetulan beliau juga alumni SMA 7. Itu kalau latihan mereka ngapain aja tuh Pak? Pramuka banyak latihannya. Beda-beda kah kalau dari pramuka SMP, SD kan udah ada tuh. Oh beda, kalau SMA kan penegak. Nah, itu latihannya sudah agak beda dengan SD dan SMP. Perbedaannya Pak di mananya mungkin? Dari jenjang yang tadi, kalau SD paling dasar-dasar pramuka. Oh, berarti kayak sandi-sandi gitu belajarnya di sini. Di SMA. Iya, SMP belajar juga. Iya, ke pramukaan lebih kompleks lah. Belajar pramukanya. Dan detailnya sebenarnya di pelatih itu. Kalau pembina kami ini mengarahkan, mendampingi gitu ya, Pak. Ada lomba, kami yang ngurus administrasinya dan sebagainya. Lomba-lomba gitu ya. Lomba-lombanya apa aja tuh Pak biasanya kalau pramuka ikutnya? Di luar ya? Di luar banyak. Cuma tahun ini memang kita agak-agak rem-rem dulu, nggak banyak mengikuti kegiatan, kecuali di bulan Agustus ini dalam rangka memeriahkan HUT RI dan juga HUT Pramuka di Agustus. Tapi tahun sebelumnya ada banyak. Salah satu yang menonjol adalah ada Pramuka SMA 7 yang ikut di Jambore Nasional di Cibubur. Seleksinya panjang pasti ya Pak? Panjang. Ada 2 orang. Itu satu putra, 1 putri kemarin. Jambore nasional ya. Nasional. Prestasi yang membanggakan buat adik-adik pramuka SMA Negeri 7 Balikpapan. Ini anak kelas 10 baru banyak nggak Pak yang join pramuka nih sekarang? Sementara yang terdata itu di database kami belum banyak sih, 25 anak. Iya, ini masih rencana kita mau tambah lagi. Semoga ini anak-anak yang baru tertarik masuk pramuka. Biasanya ada seleksinya gitu Kak Pak, atau yang mau aja boleh masuk pramuka gitu? Oh, kami kan di SMP biasanya anak-anak yang suka pramuka itu udah gabung. Nah, ini kami cari lagi bibit-bibit yang masuk di SMA ini.
Kemudian ya tetap anak-anak buka link, jadi siapa aja boleh mendaftar. Siapa aja yang mau, iya, siapa yang nggak mesti yang sudah berpengalaman sebelumnya. betul. Sementara ada 25 anak dan berpotensi masih bisa bertambah. Oke. Berarti ada terus penerusnya ya Pak kalau pramuka ini memang ya. Iya, harapannya begitu, nggak boleh mati. Pramuka SMA 7 kan kita ini ceritanya panjang. Sejarah Pramuka SMA 7 ini kan panjang. Jadi ini harus tetap kita jaga. Kan ada tuh yang kayak prestasi SMP masuk ke SMA jalur dari pramuka gitu ya. Itu wajib ikut pramuka lagi Pak di SMA. Iya, di SMA kita haruskan supaya dia nggak berhenti ilmu kepramukaannya. Iya, berkelanjutan nih. Berkelanjutan. Oke. Nah, pramuka tuh Pak selain ikut lomba ada bikin-bikin kegiatan gitu nggak sih Pak biasanya? Ada banyak, termasuk yang baru-baru terjadi ini ya, baru kemarin ini dalam rangka memperingati HUT Pramuka yang ke-65. Itu di tanggal 14 Agustus. Dekat sekali Pak dengan hari kemerdekaan kita iya, ya. Betul. Jadi Pramuka itu sejarahnya kan berdiri tahun 61. 1961 14 Agustus. Ya. Jadi kalau dihitung ke sini sudah umurnya 65 tahun sudah. Tahun. Jadi hanya berjarak 3 hari dari hari kemerdekaan Indonesia. Sama-sama di bulan Agustus. Itulah anunya di situ menariknya. Jadi kita berkegiatan dulu terkait pramuka, kemudian nanti disambung dengan perayaan HUT RI. Oke, kemarin itu lombanya ada apa aja Pak buat di Semaju kemarin? Ada banyak kemarin. Ada terbagi menjadi 2 kemarin. Ada lomba khusus untuk guru dan khusus siswa. Berarti guru ada lombanya juga? Ada kemarin lombanya. Saya kemarin soalnya nggak masuk. Saya nggak lihat juga Pak. Makanya lihat di IG-nya Semaju ada itu. Oh, di-upload ya? Iya, IG Semaju dan IG-nya OSIS Smaven. Pramuka ada IG-nya Pak? Ada juga. Scott Smaven. Oke teman-teman. Di follow ya, di follow. Wajib. Anak-anak Semaju, teman-teman Semaju di follow itu IG-nya Pramuka SMA 7. Lomba-lombanya tadi Pak belum. Oh iya, lombanya. Lomba untuk guru itu ada 2. Satu itu lomba estafet bola paralon. Satunya lagi itu kemarin sarung air apa voli. Bukan. Voli Pak. Voli itu siswa. Oh, beda ya. Beda. Kalau guru sarung air di atas sarung. Oh, yang sarungnya dibentangin. Iya, betul. Ada airnya. Ada air kita. Itu harus distabilkan. Ini melatih kerjasama semua ya lomba-lomba. Iya, melatih kerjasama dan fokus. Oke. Kalau buat siswa ada 2. Satu senam kreasi, yang satu itu voli air. Itu ide-idenya dari mana sih Pak? Saya nggak kepikiran nih event pramuka ada lomba senam kreasi gitu. Betul. Pertanyaan menarik. Iya kan Pak? Kemarin itu kami berkonsultasi dengan Ibu Kepala Sekolah. Beliau menyarankan di hari pramuka ini kita mengadakan lomba. Dari saran langsung dari Ibu ya? Iya, salah satu juga beliau menyarankan di hari pramuka itu bukan hanya upacara pramuka aja, tapi perlu ada semarak HUT pramuka. Salah satu lombanya adalah senam kreasi ini. Sebenarnya banyak lomba, hanya karena kita dibatasi waktu. Oh iya. Iya kan? Waktunya sehari aja. Mepet banget. Kalau 2 hari mungkin bisa sampai 5 lomba. Jadi sebenarnya kemarin ada yel-yel juga ada cerdas cermat. Cuma kita efisiensi waktu. Kayaknya nggak bisa kalau terlalu banyak lomba yang skala besar. Jadi kita pilihlah senam kreasi dan lomba-lomba ya seru-seruan tadi itu. Kecil yang melatih kerjasama gitu ya. Kerjasama dan fokus teman-teman dan juga guru-guru tentunya. Berarti anak-anak pramuka jadi panitianya ya Pak ya? Dan dibantu oleh OSIS MPK. Oh, berkolaborasi. Betul, sama berkolaborasi. Berarti anak pramuka ini nggak cuma bisa yel-yel doang, pioneering, tapi bisa juga jadi event organizer ya Pak? Bisa dong, serba bisa. Pramuka itu semuanya bisa ya Pak. Sesuai dengan
semboyannya ya, dia kan ibaratnya tunas kelapa. Artinya apa tuh Pak, tunas kelapa? Kelapa itu bisa tumbuh di mana saja, mau di tempat kering, mau di tempat basah. Oke. Iya. Jadi ada filosofinya Ada gitu ya Pak? filosofinya. Ini kan lambangnya ada di sini baju ini. Cuma enggak kelihatan di Nggak kamera. kelihatan. Berarti diharapkannya bisa seperti tunas kelapa itu ya Pak ya? Tunas kelapa bisa tumbuh di mana saja dan berguna. Kelapa kan apanya enggak berguna kelapa? Semua berguna kan? Dagingnya, airnya. Iya, akarnya, batangnya, daunnya. Itulah pramuka. Filosofinya. Wah, keren banget sih Pak. Saya nggak pernah. Jadi sayang ini anak-anak kalau nggak masuk pramuka yang baru ini anak kelas 10. Harus semuanya Harus join tuh, pramuka. yang bisa tuh. Apa aja Pak yang bisa dikembangkan di pramuka, dilatih kalau misalnya anak-anak baru ini masuk ke pramuka gitu? Oh, ada banyak hal sih. Yang pertama tentu Paling terlihat lah ya Pak. pramuka ini kan organisasi kepanduan. Nah, kepanduan salah satu yang utama itu adalah pengembangan mental dan disiplin anak-anak. Iya, mentalnya kan beda ketika mereka berproses di pramuka dan tidak ada eskul apa-apa. Jadi mentalnya dibangun, disiplinnya dibangun, kemudian kerja sosial juga ada di situ. Iya, kerja sama tim ya. Kerja sama tim. Oke. Apalagi sekarang kan kita ini dihadapkan banyak bencana ya. Ini anak pramuka banyak juga ya. Sejarahnya mereka turun. Oh, belajar juga tentang bencana begitu Pak? Betul. Jadi kerja sosial juga bisa mereka. Jadi gabunglah pramuka SMA 7. Oke, kalau Bapak sendiri pernah punya pengalaman pramuka nggak Pak? Nah, Waktu sekolah ini gitu Pak. menarik pertanyaannya ini. Jadi kalau saya itu terus terang ya, Iya Pak. ini pengalaman pramukanya hanya di level SD, siaga. Oke, waktu SD Iya, pernah SD ikut. saya aktif sampai kelas 6. Kemudian di SMP saya sebenarnya gabung Palang Merah di SMP. Oh, PMR. Iya, PMR. Masih mirip-mirip itu Pak? Mirip-mirip kan aja itu. Satu rumpun lah. Iya, PMR, betul. gitu. Jadi terputus sampai SD aja. SMP masuk Palang Merah, SMA eskulnya tidak lagi ke pramuka dan Palang Merah, eskul lain. Jadi ketemu pramuka ya semenjak saya di SMA 7 ini. Oke. Ibaratnya mengingat kembali memori yang lalu-lalu. Berarti Bapak ini basicnya guru apa Pak? Basic saya guru sosiologi. Pantas. Guru Guru sosiologi. Oke. Bapak jadi pembina pramuka karena dipilih atau gimana tuh Pak awalnya Pak? Ya tentu kan semuanya ada kemauan dari pimpinan kan. Kepala sekolah mengamanatkan ya kita dengan bismillah kita jalankan. Tapi enjoy aja ya Pak menjalaninya sebagai pembina pramuka Ya ini. suka dukanya banyak lah ya. Apa aja tuh Pak? 3 tahun saya ya banyak ya. Tapi lebih banyak sukanya sih. Ya dukanya itu kalau pas kema aja kan kita kamu tahu lah ya. Sering sih. Sering kan 2 malam kita begadang. Hari Sabtu pramuka kemah gitu. Betul kan. Kalau nginap di tenda kan seperti apa ketika lomba juga anak mendampingi di lokasi apa entahkah hujan dan sebagainya ya sudahlah bagian dari perjalanan pembina. Berarti Bapak belajar juga tuh Pak basic pramuka. Belajar dong. Kayak bikin tendanya mungkin. Betul, belajar. Jadi Bapak bisa juga Pak? Bisa. Saya kira cuma anak-anak pramuka aja yang bisa. Ya kita bareng-bareng bisa kan. Di sekolah kan punya tenda itu juga. Sekolah punya tenda yang gede, ada juga yang agak kecil. Berarti meskipun mereka kemahnya di sekolah tetap pakai tenda Pak? Kalau di sekolah enggak. Kalau di sekolah? Kalau sekolah kita di kelas-kelas. Ya misalnya kemah blok ya, atau perjusami. Kita di kelas-kelas karena sekolah kita kan lokasinya agak kecil ya, sempit ya untuk masang tenda agak susah juga karena beton. Tenda itu kan harus ditancap. Oh iya. Lapangannya kan lapangan beton. Kecuali kita di area pantai, itu boleh kita pasang tenda yang portable itu. Itu sering Pak kalau kemah di luar tuh? Sering, mau yang formal dan tidak formal. Cuma latihan aja atau biasanya lomba juga kemah-kemah? Lomba pernah juga. Beberapa kali kami di Waduk Manggar. Oke. Itu lomba di sana Sebalikpapan. Kalau yang internal aja itu paling di Pantai Manggar sini.
Paling sering di Pantai Itu Manggarai. cuma yang anak-anak SMA 7 gitu. Iya, yang mereka yang join pramuka aja. Pernah nggak Pak collab gitu sama SMA lain, cuma kemah aja gitu atau saling bagi pengalaman gitu, pernah nggak Pak? Oh pernah, tentu pernah dengan SMK 5. Oh pernah, SMK Iya. yang deket ya. Kita tiap tahun kan lombanya di situ. Cuma tahun ini belum kelihatan apakah ada lomba atau tidak. Oke. Iya, 2 tahun terakhir kan di sini terus. SMK 5 itu pesertanya Balikpapan malah. SMA 5 ada, dari SMA 4 dan sebagainya. Oke. Kita tuan rumah lah. SMA 7 pengen juga tuan rumah, cuma lokasinya Iya, kurang memadai. Begitu kira-kira. Ini mungkin Pak, saya mau tanya lebih lanjut lagi soal HUT Pramuka tadi itu. Itu persiapannya berapa lama sih Pak? Sebenarnya kan tadi lombanya lomba-lomba besar gitu loh. Kayak senam, terus yang kerja sama tim gitu. Apalagi kan kalau pramuka tuh biasanya nggak kayak kalau OSIS MPK kan memang sering jadi event organizer gitu. Pak. Kalau pramuka kan mungkin lebih seringnya lomba-lomba kayak gitu. Persiapannya apakah ada tantangannya gitu Pak? Persiapannya kemarin agak singkat ya. Ya kurang lebih seminggu lah, kurang dari 1 minggu malah persiapannya kemarin. Berarti semuanya dari proposal, hadiah dan lain semua pramuka jadi kemarin itu sekolah yang support dalam pendanaan buat pelaksanaan dan hadiah. Ya kurang lebih 5 hari lah persiapannya. Oh cepet juga Pak. Kan dibantu tadi ada OSIS, ada MPK, barengan mereka. Hmm. Itu rencananya nanti HUT Pramuka ada lagi nggak Pak tahun depan atau gimana? Nah ini baru kami mau bicarakan lagi dengan pihak sekolah. Karena kita kalau ada event lagi kita pengen dengan skala yang lebih besar. Oke. Iya Berarti kan? mau sampai eksternal kah atau gimana tuh Pak maksudnya? Sementara mungkin masih di lingkup internal, tapi pengen yang agak besar. Kemarin kan terkendala waktu juga persiapan, jadi lombanya cukup itu aja. Rencana pengen yang skalanya lebih besar, tentu membutuhkan dukungan juga yang besar. Begitu kira-kira. Kalau sebelum-sebelumnya pernah nggak sih Pak ada juga tuh event HUT Pramuka? Di SMA 7 atau di luar? Di sini. SMA 7 iya. Pertama kalinya nih. Ya, biasanya kita upacara aja. Upacara aja ya. Upacara. Makanya setahu saya juga, saya ingat saya waktu kelas 11 10 belum pernah ada kan? lomba HUT Pramuka ini. Ini kan ide dari ibu kepala sekolah juga. Memperkenalkan juga ini ada hari pramuka loh buat yang bukan anak pramuka gitu kan. Oke, mungkin terakhir nih Pak, buat teman-teman SMA 7 yang mungkin masih mau join pramuka nih, ada pesannya nggak Pak atau harapannya biar mereka mau masuk ke SMA 7 gitu? Ngomong ke kamera aja Pak. Oke. Jadi buat adik-adik semua peserta didik yang baru di kelas 10, Bapak tunggu, kakak tunggu, karena di pramuka itu kakak ya. Oh kakak ya, pembina bukan bapak ibu. Bukan, kakak. Semuanya dipanggil kakak. Kakak pembina. Oke, kakak pembina. Nah, jadi kakak tunggu di Eskul Pramuka SMA Negeri 7 Balikpapan. Kita asah kemampuan di situ, kita asah mental, kita asah karakter kita, supaya adik-adik punya bekal setelah meninggalkan SMA Negeri 7 ini. Join Pramuka SMA Negeri 7. Jangan lupa join. Oke. Terima kasih banyak Bapak sudah hadir di Seven Podcast hari ini. Banyak sekali insight menariknya. Saya sebenarnya dari SD tuh sering dengar pramuka, tapi memang belum pernah join. Belum pernah ya Pak. Saya joinnya OSIS. Harusnya join. Sudah kelas 12, coba saya masih kelas 11. Mungkin saya sekarang sudah join ini Pak. Betul. Terima kasih juga buat teman-teman Seveners yang sudah dengerin kita ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.